Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba untuk membantu rekan-rekan memahami tugas pertama ini. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Baik, kita akan coba baca dulu. Kasusnya adalah suatu penelitian bertujuan memprediksi sejumlah variabel prediktor yang mempengaruhi self-efficacy perawat dalam merawat pasien. Nah, ini adalah variabel Y. Variabel tersebut adalah mastery experience atau pengalaman belajar merawat, yakni X1, vicarious experience atau pengalaman belajar melalui modeling, yakni kita pahami sebagai X2, verbal persuasion, kemampuan komunikasi yang kita pahami sebagai X3, dan psychological and affective state sebagai X4. Hasil pengumpulan data tertuang dalam tabel berikut. Jadi tugasnya adalah kita melakukan analisis regresi dengan menggunakan instruksi statistik all. Tugasnya kita diminta untuk pertama melakukan spesifikasi model baik informal dan formal. Ya, jadi spesifikasi model itu kalau dia formal dia bentuknya sebagai tanda. Kalau dia informal itu dibuat dalam bentuk narasi. Kedua, membuat interpretasi tentang sumbangan efektif. Jadi seberapa besar sumbangan efektif secara umum ya, semua variabel X sampai X1 sampai X4 itu, dan khusus jadi setiap variabel X1 itu sumbangan efektifnya terhadap Y itu berapa besar dan sebagainya. Kemudian menentukan signifikansi ya, signifikansi tiap koefisien regresi ya, baik keseluruhan maupun tiap variabel prediktor ya, jadi secara umum dan khusus juga ya. Kemudian terakhir membuat persamaan regresi yang model empiriknya. Bapak juga memberikan ilustrasi kepada kita bahwa seperti ini model hubungan variabelnya, kemudian memberikan kita model persamaan teoretiknya. Baik, nah dalam tugas ini Bapak telah memberikan kita sedikit gambaran, dan saya telah memasukkannya ke aplikasi SPSS. Jadi X1 ini adalah master experiences, kemudian X2 vicarious experience, ke X3, X4 sampai Y ya. Kemudian kita data view-nya, lalu kita melakukan analisis regresi ya. Kita masukkan sebagaimana yang biasanya kita lakukan ya. Statistiknya apa tadi? All ya, all. Oke, kita melakukan Doorbell Watson. Oke, baik, ini semua hasil ini kita copy masuk ke dalam tugas kita semuanya ya, semuanya. Coba kita cek ya. Oke, ini saya sudah kerjakan. Nah, apa yang pertama dalam instruksinya Bapak adalah membuat spesifikasi model analisis data, yakni dalam bentuk formal kemudian informal. Jadi kita membuat apa sih kriteria dari X1 itu, kemudian kriteria dari X2, dan apa bunyi setiap hanya mulai dari H1, H2, H3, H4 hingga hipotesis H5. Ini H5 adalah yang untuk simultannya, untuk keseluruhannya. Kalau ini tadi koefisien X4 untuk H4 ya. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian yang B, terlihat soal B itu apa tadi?
membuat interpretasi tentang sumbangan efektif umum dan khusus ya. Nah, sumbangan efektif itu ditampilkan dalam hasil analisis SPSS dengan istilah R square. Ya, R square adalah variansi proporsi dari variabel dependen yang dapat diprediksi variabel independen. Berdasarkan tabel model summary, kita lihat ya. Model summary mana dia? Nah, ini model summary. Nilai R square adalah 0,716, benar enggak? Ini ya, 0,716. Terus yang artinya terdapat 71,6% sumbangan efektif atau pengaruh dari X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Jadi ini adalah sumbangan secara umum sebagaimana soalnya tadi. Ini ya, sumbangan efektif dari seluruhnya secara umum. Nah, jadi kita melihatnya di model summary tadi. Yang dilihat adalah R square-nya. Dan sisanya sebesar 28,4%. Ini 100% itu dikurangi 71,6%, hasilnya 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan untuk mengetahui sumbangan efektif secara khusus dari setiap variabel, jadi dari variabel X1, X2 masing-masing variabel itu digunakan rumus SE sama dengan beta X kali R X Y kali 100%. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, dimana kita lihat betanya ini? Kita cek ya. Sorry. Oke, kita lihat. Ini dia ya. Standardized coefficient beta. Jadi X1 ini ya, X1 mastery experience itu nilai betanya 0,676, benar gak? Ini ya 0,676. Terus X2 0,210 ya, 0,210. Kemudian X3 0,040 0,040 dan X4 0,71. Kita cek ya, 0,071. baik. Nah, sekarang R ya, XY ini dari mana? Kita lihat ya, dia dari bagian sini zero order ya. Jadi masih di tabel koefisien tadi yang ada betanya, tapi kita melihat di zero order 0,824. Cek ini ya, 0,657 160 195 0,657 0,160 0,195. Oke. Nah, ini dikali 100% hasilnya ini. Ya. Nah, ini juga dan ketika dijumlah seluruhnya kurang lebih akan berada pada angka 71,6%. Jika SE dari setiap variabel dijumlahkan, maka jumlahnya akan sama dengan R square secara umum, yakni 71,6%. Yang ini tadi ya, ini R square-nya 71,6%. Sama ya. Kalau kita menghitungnya secara umum, maka kita akan ketemu angka ini. Kalau kita menghitungnya secara spesifik per item dan ditambah seluruhnya, maka akan kembali ke angka ini.
Baik, kita ke pertanyaan C. Kita menentukan signifikansi tiap koefisien. Ya, signifikansi setiap koefisien korelasi. Baik, untuk menentukannya kita melakukan uji T terhadap setiap variabel X. Nah, rumus kita gunakan T tabel sama dengan T dalam kurung alfa per 2 titik koma N kurang K kurang 1, ya, dengan artian 0,05 itu dibagi 2 hasilnya 0,25. N nya ada 115 orang, K nya atau variabel X nya itu ada 4, kemudian dikurang 1. Ini sudah ketentuan statistik, hasilnya berada pada titik 1,98177, ya. Mastery experience berdasarkan tabel coefficients. Jadi kita cek ya tabel koefisiennya ini ya. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,00. Kita cek mana dia signya. Oh, ini dia ya. Ini ya, ini ya, X1 ya 0,000. Itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung ya 10,252. Kita lihatnya di mana? Ini ya, nilai T. Ini ya, nilai T 10,252. Itu lebih besar daripada T tabel yang 1,98177, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ya. Kita tadi telah membuat ini ya, kita telah membuat ini spesifikasi model analisis terhadap X1. H1 nya ini ya, koefisien korelasinya harus lebih besar daripada 0 ya. Bila T hitung lebih besar daripada T tabel ya, maka H1 nya diterima. Dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. T hitung lebih besar daripada T tabel ya, kita cocokkan kembali ya, T hitung 10 lebih ya, T tabel 1,9 ya. Dan nilai sig untuk X1 itu 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya H1 diterima untuk variabel X1. Kemudian X2, kita cek X2. Berdasarkan tabel coefficient, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,002 itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 3,139, yang artinya lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kita cek ya datanya. Ini ya, X2 3,139 ya. Ini tadi nilai signya juga 0,002. Baik, kita ke X3. X3 itu mengatakan bahwa nilai signya 0,444 itu lebih besar ya daripada 0,05. Ini lebih besar ya. Kemudian nilai T hitungnya 0,78768 itu lebih kecil daripada T tabel. Kita cek. Ya, ternyata betul X3 ini signya 0,444 dan T hitungnya 0,768. Artinya jika melihat spesifikasi analisis kita, H3 ditolak ya, yang artinya tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Psychological and advanced states atau X4 itu sama posisinya dengan X3 karena nilai sig X4 terhadap Y
sebesar 0,172 itu lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan H4 ditolak juga. Nah, kita lihat soalnya itu tadi sudah diminta untuk menentukan nilai signifikansi tiap variabel prediktor, ya, baik keseluruhan maupun tiap variabel. Tapi saya tadi mendahulukan tiap variabel dulu, baru kita menghitung keseluruhan. Bagaimana cara menghitung keseluruhan? Kita menggunakan rumus UJF. UJF itu ini, dan kita mendapati posisi 2,45 berdasarkan output pada tabel ANOVA. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh keseluruhannya X1, X2, X3, X4 secara simultan terhadap Y sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Kita cek dulu ya tabel ANOVA ya. Ini dia 0,000 ya. Nah, kemudian nilai F hitung 69,281. F hitung ya. Nah, ini dia 69,281, dan itu lebih besar daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, yang berarti pengaruh X1, X2, X3, X4 secara simultan terhadap Y. Ada pengaruh di situ ya. Ya, baik, kita cek ya di atas. Nah, ini dia H5-nya ya. Jika konstanta 1 sampai konstanta keempat tidak sama dengan 0, ada pengaruh yang signifikan ya, yang artinya bila F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka H5 diterima ya. Baik, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, membuat persamaan regresi model empirik. Nah, kalau model teori tadi kita sudah ada ya di sini ya. Ini model teoretiknya. Model empiriknya seperti ini. Kita memasukkan nilai koefisiennya dari setiap variabel X1, X2, X3, X4 ya. Cek ya, kita cek dulu ya nilai koefisiennya. Sebentar, kita cek ya. Ini dari mana? Ini dari sini ya, dari sini ya. Unstandarized B ya. Cek X1 0,77, ini dia ya, 0,077. Kemudian 0,16 X2 ini ya. Kemudian X3 0,005 ini, dan X4 0,006 yang ini ya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan secara informal? Ya, kita menuliskannya seperti ini. Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen. 0,077 atau X1 merupakan nilai koefisien regresi variabel X1 terhadap Y. Artinya jika variabel X1 mengalami kenaikan satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,77 atau 77%. Ya, begitu juga kita bahasakan pada X2. Ya, X2 itu 0,16 ya. Ya, artinya jika variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,16 atau 16%. Ya. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu untuk pertanyaan yang pertama dari tugas yang diberikan. Sekian dari saya. Jangan lupa subbreaker yang banyak ya. Thank you. Selamat berpusing ria.